Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rizky Amalia dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Teknik Informatika, kelas IF07A dengan NIM 19102-079. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan soal UTS mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang diampu oleh Bapak Ipam Fuadina Adam STMkom. Di sini kita diberikan ada 3 soal dengan masing-masing soal dengan bobot yang berbeda. Soal 1 bobot 20, soal 2 dengan bobot 30, soal 3 dengan bobot 50. Langsung ke nomor 1. Pada soal nomor 1, kita disuruh membuat suatu program di mana program tersebut suatu fungsi dengan bahasa C++ untuk melakukan card shuffle, yaitu proses mengacak urutan suatu list atau array dengan cara berikut. Ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu dengan panjang list atau array adalah 2n, selalu genap. 2, 4, 8, 6, kayak gitu kan ya. Terus selanjutnya bagi list jadi 2, yaitu list L1 dan L2. Lalu gabungkan lagi elemen pertama L1 dan elemen pertama L2 jadi satu list hasil. Kemudian list hasil tersebut berisi elemen ke-1 L1 dan elemen ke-1 L2. Ulangi lagi langkah terakhir sampai semua elemen L1 dan L2 habis, digabung jadi list hasil. Sebagai contoh ilustrasi card shuffle, yaitu ada data array, yaitu jumlahnya 6, 12, 91, 76, 54, 87, dan 34. Dari data array yang acak ini, kita bagi 2 menjadi L1 dan L2. L1 berisi 12, 91, dan 76. Sedangkan L2 berisi 54, 87, dan 36. Langkah selanjutnya yaitu menggabungkan antara list hasil tadi dari elemen ke-1 L1 kan tadi udah diperoleh 12 dan 54. Nah, L2-nya 12, 54, 91, dan 87. Dari semuanya, dari data ke-6 ini kan udah habis dibagikan. Kalau sudah, berarti langsung ke 3 antara yaitu 12, 54, 91, 87, 76, dan 34. Nah, kita langsung masuk ke programnya. Yang pertama, kita memasukkan in nilai dengan panjang data array 6, yaitu berisi 87, 67, 57, 47, 37, dan 97. Dengan in R1 dengan panjang array 3. Kenapa 3? Ini soalnya kan tadi 6 dibagi 2 kan L1 dan L2, jadi 6 per 2, maka hasilnya kan 3. Jadi in R1 panjang arraynya 3, terus in R2 juga 3. Kita masuk ke void cetak, yaitu dengan prosedur ya, berarti void cetak in nilai array in n, masuk ke perulangan for in i sama dengan 0, berarti ini itu menjelaskan nilai awalnya 0. Nah, i kurang dari n, i plus plus. Cout nilai array i tadi. Nah, terus kita masuk kan tadi udah, terus cout and line, terus kita masuk ke in main. In main itu kita mencetak nilai array. Cout array nilai, and line cetak dengan parameter nilai dan 6 karena panjang datanya tadi 6 kan, data arraynya. Cout terus and line, terus masuk lagi ke perulangan for in i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus, R1
I, data I sama dengan nilai I, R2, data array I sama dengan nilai I plus 3. Cout list R1, cetak R1, 3, cout align, cout list R2, cetak R2, 3, cout align, dan langkah terakhir ini kita menggabungkan antara list 1, ini list 1 ya. List 1 berupa R1 dan list 2 R2. Kita menggabungkan di sini. Cout ini langkah menggabungkan, kita tulis array-nya nilai 0 sama dengan R1 array 0, nilai 1 sama dengan R2 nilai array 0, nilai 2 R1 1, nilai 3 R2 1, nilai 4 R1 2, nilai 5 R2 2. Dengan for in I sama dengan 0, I kurang dari 6 per 2, min 1, I plus plus. Jadi yang R1 itu kan list L1 ya. Kita asumsikan di sini kan R1. Ini I-nya kurang dari 6 per 2. 6 bagi 2 kan 3. Terus 3 dikurangi 1. Berarti kan 2. Berarti hasilnya 2. Datanya itu terisi ada 2 data nilai. Dengan I plus plus, cout nilai I, array I. Terus yang ke R2, ini list R2 ya. Untuk R2 kita for in I sama dengan 0, nilai awal 0 dengan I kurang dari 6 per 2 di plus 1, berarti 6 per 2, 3, terus ditambah 1, 4. I plus plus. Jadi ntar datanya yang tertampung di sini R2 yaitu ada 4 data nilai dengan cout nilai array I, cout align. Terus for in I sama dengan 0, I kurang dari 6, I plus plus cout nilai array I. Terus udahlah hasilnya. Terus kita coba run ya. Nah, dengan array nilai kan tadi 87, 67, 57, 47, 37, dan 97. Kita bagi 2, berarti kita paruh ya. Setengahnya 87, 67, 57. List R2-nya 47, 37, dan 97. Langkah penggabungannya tadi kan ini ya, 6, I-nya kurang dari 6 per 2 min 1. Berarti kan 6 per 2 kurangi 1 ada 2. Nah ini datanya ada 2 yang R1. Ini list nomor 1, data elemen 1, R87 dan 47, dan data elemen 2, L2, R2, 87, 47, 67, dan 37. Dan yang terakhir yaitu gabungan semuanya, berarti udah habis. 87, 47, 67, 37, 57, dan 97. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 dengan bobot nilai 30. Diberikan 3 algoritma sorting, yaitu insert sort, bubble sort, and selection sort. Dengan ketentuan berikut, pilih satu algoritma saja. Nah, karena NIM saya 19102079 dengan akhir 9, maka saya menggunakan bubble sort. Nah, saya akan menjelaskan tentang konsep bubble sort terlebih dahulu. Itu antara akan membahas suatu definisi, langkah kerja, dan contoh kasusnya. Kita masuk ke definisi. Definisinya sorting yaitu suatu aktivitas mengurutkan suatu data, misal mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Nah, sedangkan bubble sort sendiri, bubble sort merupakan metode sama aja dengan metode gelembung.
adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan data sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau data sudah terurut secara benar. Masuk ke contoh kasus bubble chart sendiri, yaitu di contoh kasusnya itu di tugasnya UTS-nya diberikan suatu data array integer acak yang diurutkan dengan yaitu datanya dari 2001, 1998, 1995, 2005, 2007, 2009, 2019, 2020, 2013, 1965, 1990, 1991, 1975, 1945, dan 1950. Array awal, kita ketahui bahwa 2001, 1998, sampai seterusnya 1950. Nah, kita masuk ke proses sorting. Dengan yang pertama, yaitu bubble chart itu membandingkan antara sebelah dengan sebelahnya ya. Berarti ini 2001 dengan 1995. Pertamanya ini dulu 2001 1998. Ini dibandingkan mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil kan 1998 kan? Berarti otomatis kita tukar. Nah, setelah ditukar jadi kan seperti ini. 1998 ditukar terus jadi 2001 terus seterusnya sampai 1950. Nah, dari itu kita cek lagi nih 2001 sebelahnya lagi 2001 sama 1995 itu lebih kecil mana? Kan lebih kecil 1995 kan? Nah, tukar lagi nih. Udah. Terus kita ngecek lagi sebelahnya 2001 dan 2005. Ini lebih kecil mana? Lebih kecil 2001. Berarti masih tetap kan? Nah, kalau masih tetap kita lanjut ke sebelahnya lagi. Tadi sampai di sini ya, 2001 dan 2005. Nah, sebelahnya lagi kan 2005 dengan 2007 bandingannya. Berarti 2005 sama 2007 kecil mana? 2005 kan? Masih tetap. 2007 sama 2009, 2007. Terus 2009 sama 2019, 2009. Kan masih tetap kan? Nah, terus 2019 sama 2013. Kecil mana nih? Kecil 2013 kan? Berarti tapi entar dulu, jangan nukar dulu. Terus lanjut ke 2020 sama ini kita ambil yang 2020. Kita menyelesaikan salah satu di sininya dulu. 2020 sampai dan 1965 kecil mana? Kecil ini kan 1965. Nah, ditukar. Terus masuk ke ini selanjutnya sampingnya lagi 2020 dengan 1990 tukar lagi 1920 terus 2020 dengan 1991 lebih kecil dong, lebih kecil 1991. Nah, ditukar terus 2020 dengan 1975 jelas dong 2000 lebih besar. Dan bandingkan lagi dengan sebelahnya 2020 dengan 1945 1945. Terus dari ini berarti tadi sampai 2020 banding 1945 ya. Terus sampingnya lagi 2020 ke 1950. Nah, diperolehlah hasil tahap 1. Tahap 1 1998, 1905,
95, 2001, 2005, 2007, 2009, 2019, 2013, 1965, 1990, 1991, 1975, 1945, 1950, dan 2020. Jadi karena hasilnya itu banyak ya prosesnya, maka saya pindah ke Word aja. Di PPT nggak jelas gitulah. Nah, ini lebih jelas kan. Dari hasil tahap 1 kita peroleh kan ini ya, 1998 sampai 2020. Nah, kita ke tahap kedua nih. Kita bandingkan lagi dari awal. Dari posisi awal kita bandingkan nih, posisi 1 dan 2 ini lebih kecil mana? Masih tetap kan berarti 1900. Ini ding. Dari 1998, ini asal mulanya dari sini. Kita bandingkan ya, dari hasil tahap 1 ini, kita tukar ini berarti 98 dengan 95. Kita tukar kan? Nah, udah. Jadinya kayak gini. Terus kita masuk. Selanjutnya, berarti ke 2019. 2019 sama 2013, ini lebih kecil mana? Lebih kecil 2013 kan? Berarti kita pindah swap dengan 2019. Terus selanjutnya 2019 kita bandingkan sama 1965. Lebih kecil kan 1965-nya. Nah, kita swap lagi. Ini 2019 sama 9 sampingnya lagi nih 90. Lebih besar nih 2009-nya. Swap lagi, terus swap lagi sampai habis, sampai posisinya yang tepat, yaitu diperoleh hasil tahap kedua dengan 1995, 1998, 2001, 2005, 2007, 2019, 2009, 2013, 1965, 1990, 1991, 1975, 1945, 1950, 2019, dan 2020. Nah, udah. Terus kita masuk tahap ketiga. Tahap ketiga berarti otomatis kita langsung ngecek ya, ini udah benar. Dari awal nih, ini udah posisinya 2001, 2005, 2007, 2019, 2009. Terus, nah ini nih, 2013 sama 1965. Lebih besar dong 2013-nya. Kita swap nih. Terus 1965, terus ini swap 2013 dibandingkan lagi nih sama sebelahnya 90, swap lagi nih, terus swap lagi 91 sama 75, swap lagi sama 45, swap lagi dong sama 50, swap lagi, dan diperolehlah hasil tahap yang ketiga, yaitu 1995, 1998, 2001, 2005, 2007, 2009, 1965, 1990, 1991, 1975, 1945, 1950, 2013, 2019, dan 2020. Nah, kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu dari data yang pertama. Nah, kita cek lagi nih dari awal. Ini udah benar 2001, 2007, 2009. Nah, ini 2009 bandingkan sama 1965. Otomatis lebih besar dong. Kita swap. 2009 sama 90, swap lagi. 9 sama 91, swap lagi. Swap lagi sampai posisi yang benar, yaitu diperoleh hasil tahapan yang keempat dengan sebagai berikut. Nah, langsung ke tahap kelima. Kita masuk ini dari awal, kita bandingkan posisi udah benar. 2007, nah ini 2007 sama 1965. Otomatis swap dong, lebih besar. Nah, 2007 sama 90 lebih besar, 2007 sampai 91 lebih besar, 2007 sama 75 lebih besar, 45
otomatis dong, sampai diperoleh hasil tahapan yang kelima, yaitu dengan sebagai berikut. Nah, ini udah di swap ya, 2007 sama 1950. Terus masuk ke tahapan yang ke-6. Tahap yang ke-6 yaitu cek lagi nih dari awal. Udah nih, udah aman. 2001 sama 65. Nah, ini 2005 langsung masuk yang kesini dulu ya. Tahapan yang kesini yaitu 2005 sama 990. Jadi prosesnya tadi, jadi bukan dari sininya, tapi kan kalau tadi kan ini kita sampai yang 2007 kan. Nah, berarti kita langsung masuknya ini ke 2005-nya, bukan yang dari sininya. Karena tahapannya kan harus berurutan. Nah, ini 2005 dibandingkan sama sebelahnya lebih besar kan? Swap lagi sampai ketemulah hasil ini. Dan baca sendiri lah ya. Prosesnya ada banyak dan total ada 13 tahapan. Dan diperolehlah hasil akhirnya dengan ascending ya. Kita urutinya dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 1945, 1950, 1965, 1975, 1975, 1990, 1991, 1995, 1998, 2001, 2005, 2007, 2009, 2013, 2019, dan 2020. Nah, dari proses bubble chart tadi yang memecahkan soal nomor 2 tadi, kita mengetahui bahwa kelemahan bubble chart itu ada 2. Yang pertama yaitu tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena pada saat mengurutkan data yang sangat besar, kan tadi jumlah datanya ada 15 ya, akan mengalami kelambatan yang luar biasa. Atau dengan kata lain, kinerja memburuk cukup signifikan ketika data yang diolah jika data cukup banyak. Tadi di soal total ada 15 data dan tahapan itu ada 13 kan? Ada 13 tahapan. Terus iterasinya itu banyak sekali. Setiap tahapan ada berapa ya? 7 kayak gitu kan. Nah, itu tidak efisien lah. Terus yang kedua, kita mengetahui bahwa kelemahan bubble chart tadi adalah jumlah iterasi yang banyak. Nah, tadi ini jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Hal ini disebabkan setiap data dibandingkan dengan setiap data yang lain untuk menentukan posisinya. Nah, untuk soal yang ketiga, yaitu memiliki bobot banyak nih, 50. Wow. Kita disuruh membuat suatu program untuk memproses nama, yaitu dengan string, dan mengurutkannya dengan ascending, turun naik, dan descending. Nah, ini karena saya NIM-nya terakhirnya ganjil dengan 9, maka saya mengurutkannya dengan descending, dari yang terbesar ke terkecil. Ini contoh inputnya ya, hasil yang di run-nya. Ini yang descending dari berikan otomatis Y, W, B, A. Nah, kita langsung ke programnya saja ya. Dengan using namespace input itu dengan 0, nilai awal input 0, terus string nama. Ini datanya, arraynya jumlahnya ada 6. Terus jadi artinya dari 20 ya, maksimal 20. Artinya variabel nama bisa menampung 19 karakter. Dan ingat ya, satu karakter lagi menjadi jatah untuk 0. Terus kita menggunakan dalam prosedur
mencetak array, void print array, string R, data array, in length, for in I sama dengan 0, I kurang dari length, I plus plus, call cout R data I, terus cout and line, terus masuk ke pengurutan. Ini pakai sorting. Kita simbolnya dengan ris string temp for in I sama dengan 0, I kurang dari length, I plus plus, ris sama dengan I, for in J sama dengan I plus 1, J kurang dari length, terus J plus plus, if R array J lebih dari sama dengan array ris sama dengan J, if ketika nilainya tidak sama dengan 1, ketika nilai ris tadi tidak sama dengan 1, maka temp sama dengan R array 1. Nah, array data 1 sama dengan array data ris, terus array data ris sama dengan temp. Nah, udah kita masuk ke in main. Ini nggak usah dijelasin lah, ini kayak manual gitunya. Terus kita menginputkan ya, langsung ke string pilih, cout, masukkan nama, sin, nama, kita nginputin tuh nama. Terus habis itu cout, kita pilih untuk yes or no. Terus kita, ini kan pilihannya, jika pilih no, inputnya plus plus, terus masuk ke main. Jadi berulang gitu loh. Jadi langsung masukkan nama lagi, jika kita ketik no. Nah, kalau kita ketik yes, maka inputannya selesai. Jadi cuma misal masukkan nama, terus kamu langsung kalian tuh langsung ngetik yes, otomatis langsung selesai. Nggak memilih, maksudnya memasukkan nama lagi kayak gitu. Nah, terus kita langsung mencetak ya, langsung cout and line, terus cetak array sesuai urutan penginputan, yaitu data nama sebelum diurut, terus print array nama, terus input cout and line, terus cout data nama dengan pengurutan descending. Karena saya presensinya ganjil, maka aku menggunakan descending, terus sorting dengan parameter nama dan input, terus print array tadi, ini yang array tadi ini, print array nama, koma input, titik koma, jangan lupa, terus return 0, titik koma, terus mari kita build and run. Nah, selamat datang program tugas ujian tengah semester. Nama Risa Rizky Amalia, NIM 19102-079. Kita masukkan nama Risa. Selesai? Enggak dong. No. Nah, masukkan nama lagi. Bisa. No. Masukkan nama lagi. Pasti. Yes. Nah, oke, data nama sebelum diurut, Risa bisa pastikan ini udah ya, Risa bisa pastikan belum urut ya. Terus data nama ketika diurutkan dengan descending, maka jadinya Risa pasti bisa. Karena kan descending itu dari terbesar ke terkecil kan, dari R, P, berarti RPB. Nah, udah. Nah, sekian dari presentasi penjelasan program ujian tengah semester mata kuliah algoritma dan struktur data. Dari saya ucapkan mohon maaf yang banyak-banyaknya kalau ada salah pengucapan dan salah pengetikan kayak tadi. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.